Bagaimana caranya mendakwai ibu saya yang sering berbuat kesyirikan, Ustaz? Syirik itu apa tahu? Lah ini contohnya bagaimana dulu ibu panjenengan yang berbuat syirik, contohnya bagaimana? Apakah meyakini satu benda punya kekuatan sehingga benda yang diyakini itu bisa mendatangkan keselamatan dan bisa mendatangkan madharat, atau minta keselamatan pada benda-benda yang dianggap punya kekuatan? Misalkan minta keselamatan pada Roro Kidul, bakar kemenyan di tempat-tempat yang dianggap keramat, memohon pada orang yang memohon kekuatan pada orang yang dianggap pinter, atau bagaimana contohnya? Lah bagaimana mendakwai ibu yang masih berbuat syirik? Mungkin misalkan ibunya meyakini bahwa benda ini punya satu kekuatan, sehingga yakin betul bahwa benda ini bisa mendatangkan keselamatan, bisa mendatangkan rezeki, bisa mendatangkan musibah, atau meyakini bahwa orang pintar itu bisa menyembuhkan penyakit, bisa menolak bala dari guna-guna dan lain sebagainya. Atau masih suka datang ke dukun. Nah ini yang mana contohnya? Semua hal yang seperti itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Coba diingat kembali itu. Surat apa itu? Ayat 70 itu loh. Ayat 116 ya, 116 ya. An-Nisa, enggak salah, 116. Innallah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha itu. Surat An-Nisa surat keempat ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Nah ini lah, ibu saudara ini orang Islam bukan? Kalau orang Islam ya, maka diberikan nasihat dengan cara santun. Bu, jenengan kan nggih Islam toh, jenengan juga sholat. Kalau ibu masih melakukan itu atos-atos, hati-hati ibu. Dosa menyekutukan Allah, menjadikan sesuatu itu tandingan bagi Allah, itu dosa besar ibu, sampai-sampai Allah tidak mengampuni. Nah ibu kan sholat, maka bagaimana sholatnya bisa bermanfaat? Ibu sholat kok masih suka ke dukun? Sholat ibu bisa gugur 40 hari 40 malam. Pahala sholat ibu bisa hilang kalau masih percaya dengan omongan dukun, kalau masih menyimpan jimat. Nah, jimat itu tidak punya kekuatan apapun bu. Ya, wong jimat itu saja untuk berbuat sesuatu terhadap dirinya sendiri saja tidak bisa bu. Atau misalkan menyembah patung, cobi patung niku, apa bisa dia makan sendiri? Diencoki laler saja mboten saged gusah lho bu. Patung yang jenengan sembah itu diencoki laler, patungnya mboten iso gusah. Kedep juga tidak bisa. Lah masa gusah laler yang mencok saja ndak bisa, pada dirinya sendiri saja mboten saged lho Bu. Mosok kan gusah laler sing mencok tenggene jenengan. Ya pasti sangat lebih tidak bisa lagi.
Nah kalau jimat ini Bu ya, jimat ini juga tidak bisa apa-apa. Ini ditaruh di sini saja sudah tidak akan bisa kemana-mana. Tidak akan bisa kemana-mana. Taruh di luar misalkan hujan, dia juga tidak bisa ngiyup itu Bu, ya teles kebes. Kepanasan juga nggak akan bisa berteduh. Ini perbuatan syirik, Allah tidak ampuni Bu. Jangan pas lagi ke dukun terus dengan datangi sebagai anak, Bu ini musyrik, ya jelas nggak diterima. Nasihat kebenarannya tidak akan diterima. Tunggu saat yang tepat. Tunggu ketika hati ibu sedang nyaman, tenang, tidak sedang datang ke dukun. Lawang senengane ning dukun, baru di dukun jenengan datang, Bu ini musyrik, Allah nggak ampuni dosa ini, ya tidak akan diterima. Kowe itu anak bocah ngerti apa? Kowe rung lahir aku wis ngene iki. Nah, ibu akan jawab begitu. Lahirmu kuwi mergo dukun iki. Mergo mbah iki umpama ora kowe ora selamat. Nah, dukun dalam Islam itu yang boleh hanya satu, dukun bayi. Dukun bayi. Lah, berikan nasihat-nasihat dengan bijak kalau ini memang seorang muslim. Bisa jadi karena jenengan itu sebagai anaknya, kadang orang tua itu sulit menerima nasihat dari anaknya, karena biar bagaimanapun anak itu sampai umur berapapun juga masih dianggap kecil terus oleh orang tuanya. Misalkan anak wis umur 40, wis umur 45, 50, sama orang tuanya tetap dianggap kowe cik cilik. Karena orang tua ya selamanya akan menganggap anaknya masih kecil. Ngerti apa, kowe cik cilik dan lain sebagainya. Kalau memberi nasihat sendiri tidak diterima, maka boleh, bisa jadi nasihat kebenaran itu bisa tersampaikan melalui orang lain. Maka jenengan minta tolong pada orang lain. Misalkan jenengan lihat siapa orang yang dekat dengan ibu. Kan mesti ada raketang siji ya. Orang yang memang ibu nyaman dengan orang itu, sehingga apa yang diomongkan oleh orang itu ibu bisa menerima. Maka titip pada orang itu untuk memberi nasihat kepada ibu agar berhenti dari kemusyrikan. Selain itu doakan ya. Atau saat jenengan mau memberi nasihat atau sudah titip pada orang lain untuk memberi nasihat kepada ibu tadi, jangan lupa senantiasa doakan agar nasihat yang jenengan berikan atau yang orang lain berikan pada ibu nanti bisa diterima dan dipahami dengan baik. Ya, dulu Nabi Musa juga berdoa sebelum memberi nasihat kepada Fir'aun. Ya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Duhai Allah, lapangkanlah dadaku ya Allah, dan mudahkanlah urusanku, dan hilangkanlah kekeluhan dalam lidahku, karena mau memberikan nasihat demi nasihat. Sampai orang yang diberi nasihat itu yafqahu qauli, paham perkataanku, paham perkataan, sehingga bisa menerima ibrah, menjadikannya sebagai ibrah pelajaran dan berubah menjadi lebih baik, berhenti dari kemusyrikan. Jangan pernah putus asa memberi nasihat. Lebih-lebih ini ibunya. Terus lakukan sendiri dengan cara santun atau titip kepada orang yang memang didengar oleh ibunya. Di samping itu terus doakan, dan doakan. Kewajiban kita hanya berusaha dan mendoakan. Nanti keputusan ada di tangan Allah. Ya, jangan pernah berhenti. Selama hayat masih dikandung badan, jangan pernah berhenti untuk terus berusaha menasihati ibu agar berhenti dari perbuatan musyrik. Ya, ada lagi.
Mohon dijelaskan bahaya khurafat atau tahayul dalam keimanan kita. Sebab di Indonesia, masyarakat pada umumnya masih ada keyakinan-keyakinan seperti ini. Contoh, nomor lift ada beberapa nomor yang tidak ditulis atau dihilangkan, yakni nomor 4 dan nomor 13 dan sebagainya. Padahal kenyataannya lantai 4 ada, lantai 13 juga ada, berdasarkan deretan susunan alias tidak melompat dari lantai 3 langsung ke lantai 5. Yang kedua, apa kewajiban kita ketika mendapati ada anggota keluarga kita yang masih punya keyakinan seperti itu, Ustaz? Yang penting itu ya, yang terpenting sebelum untuk yang lain-lain ya, perintah agama ini, kebenaran agama ini yang terpenting untuk diri kita sendiri dulu, kemudian untuk keluarga kita, itu yang terpenting. Coba diingat kembali At-Tahrim ayat 6 itu, Quran surat 66. Qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu yang terpenting. Ya, mari. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naraw wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasyar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu yang terpenting dulu. Sebelum untuk orang lain, untuk diri kita sendiri dulu. Jadi kebenaran ayat Allah, kebenaran sunnah-sunnah Rasulullah, itu untuk diri kita sendiri dulu. Kemudian sebelum untuk masyarakat kita, yang terpenting untuk keluarga kita dulu, diri dan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro, jangan sampai diri kita dan keluarga kita tersentuh api neraka. Maka bagaimana biar tidak tersentuh api neraka? Perintah Allah, perintah Rasul tunaikan dengan maksimal. Larangan Allah, larangan Rasul tinggalkan dengan penuh maksimal pula. Itu dulu. Kalau Allah perintahkan dan Rasul juga perintahkan agar kita meninggalkan hal-hal yang sifatnya takhoyul, khurafat dan lain sebagainya, tinggal kita melaksanakan untuk diri kita dan keluarga dulu. Kalau anggota keluarga kita ada yang masih seperti itu, bagaimana? Lah, kewajiban kita sebagai anggota keluarga untuk memberikan nasihat demi nasihat agar diri kita dan keluarga tidak ada yang tersentuh api neraka. Perkara ada lift yang tidak ada nomor 4-nya, tidak ada nomor 13-nya, kursi pesawat tidak ada nomor 4 dan 13-nya, karena diyakini bahwa nomor 13 itu misalkan nomor angka sial. Kalau nanti ada nomor 13-nya wis mesti tidak selamat, mesti sial, bahkan mendatangkan kematian, karena keyakinan seperti itu. Kita tidak mengetahui yang punya lift itu, hotel-hotel itu, sing ngelola wong Islam apa bukan. Kita juga tidak tahu. Yang ngelola pesawat itu wong Islam apa bukan, kita juga tidak tahu. Apa kita mau ngeyel di hotel, kebetulan kita di lantai 5, dari bawah kita mencet, loh kok langsung
Dari 35 ini 4-nya kemana? Terus jenengan mau temui manajemen hotelnya, musyrik ini, takhayul ini, khurafat apa begitu? Naik pesawat cari, lu kok nggak ada nomor 4-nya, kok nggak ada nomor 13-nya? Wis nggak mau saya, turun saya. Oh, ini saya berarti naik pesawat musyrik ini, pesawat takhayul apa begitu? Yang penting untuk diri dan keluarga kita. Maka termasuk mengamalkan ayat Allah ini, menjaga diri dan keluarga. Maka di kantor ini buat lift ada tuh nomor 4-nya. Ada. Insya Allah lift di sini ada nomor 4-nya. Kalau gedung ini misalkan sampai lantai 15, ya ada nomor 13 ya. Ada, karena kita yang mengatur. Kita yang mengatur, tidak akan kita hilangkan nomor 4, nomor 13. Karena bagi kita orang beriman, nomor itu wis podo kabeh, nggak ada angka keberuntungan, angka sial itu nggak ada. Angka itu ya urut, 1, 2, 3 sampai seterusnya urut. Sama, itu hanya menunjukkan bilangan saja, menunjukkan angka, tidak menunjukkan hal-hal lain. Oh ini sial, oh ini untung, enggak. Nah, kalau kita beriman pada Allah, tentu tidak mempercayai hal-hal semacam itu. Percaya saja tidak, apalagi melakukan. Maka untuk diri dan keluarga sendiri dulu. Kalau anggota keluarga yang masih percaya itu, tinggal dinasihati dengan penuh kesabaran dan istiqomah. Tidak ada angka sial itu, tidak ada. Angka sial itu tidak ada. Seperti pula yang lain, seperti ayam berkokok di sore atau malam hari, itu kan ada di sebagian masyarakat kita meyakini, oh ayam berkokok kok di malam hari, wah ini mesti akan ada wanita di daerah itu yang hamil di luar nikah. Ini akan ada anggota masyarakat itu yang meninggal. Kalau ada burung gagak berputar-putar, mencok, bahkan mencok bertengger di salah satu rumah, oh diyakini ini akan datang musibah ini. Atau foto bertiga, maka ada masyarakat itu yang tidak mau foto bertiga, bahkan ada tradisi melarang foto bertiga. Karena apa? Nanti kalau foto bertiga yang satu mesti nanti akan meninggal duluan. Hal-hal semacam itu tidak dibenarkan menurut Islam. Maka kalau kita orang yang beriman, yang pertama tidak mempercayai hal-hal semacam itu. Mau angka 4, mau angka 5, mau angka 13, 12, 14, semuanya sama. Tidak ada angka sial, tidak ada angka keberuntungan. Semuanya sama. Itu hanya menunjukkan bilangan saja. Maka kita tidak mempercayai adanya keyakinan semacam itu. Nah, kalau ada anggota keluarga, nasihati dengan terus penuh kesabaran dan istiqomah. Yang terpenting, perintah agama ini kita amalkan untuk diri kita dan keluarga kita sendiri dulu. Ya, terlepas pesawat masih menghilangkan angka 4 atau angka 13 itu urusan mereka. Lift di hotel-hotel tidak ada angka 4 dan 13, ya urusan mereka. Nanti dosa ya dihadap dosa mereka yang menanggung. Kita tinggal menggunakan saja. Ora enek angka 4 padahal enek anune, tapi kok tidak difungsikan, ya tidak apa-apa, kita gunakan sudah. Yang dosa mereka. Kita menggunakan tidak masalah. Tapi ketika kita buat lift, maka ada angka 4 ada. Kalau lebih dari lantai 13, pasti angka 13 juga akan ada. Ya, ada lagi.